Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidina wa maulana Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبشر الرواح وجدائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، yang saya cintai, saya hormati segenap para habaib yang hadir, yang begitu banyak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat cinta saya kepada beliau-beliau semua. Hadir di antara Al-Habib Fikri Al-Haddad, Al-Habib Lutfi Al-Haddad, Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf Khadimul Majlis Syumusul Huda, serta para habaib yang ini. Mudah-mudahan para habaib kita Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan Allah berikan senantiasa selalu istiqamah di dalam memperjuangkan dan menyebarkan syiar agama Nabi Muhammad. Para kiai, para asatidz yang sangat banyak yang tidak dapat saya sebutkan, hadir di antaranya barusan yang telah menyampaikan nasihatnya Kiai Awin Masyhuri, semoga beliau Allah istiqamahkan dan Allah menangkan perjuangannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini hujan turun lanjut apa jangan? Lanjut. Hujan turun nanti deras lanjut apa jangan? Lanjut. Benar. Nggak akan bubar. Nggak akan bubar. Nggak akan bangun. Yakin. Mudah-mudahan jadi keberkahan untuk kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah kumpulkan kita malam ini dalam suatu majlis, satu perkumpulan yang penuh dengan barakah. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah tidak pulang, tidak bubar dari tempat ini kecuali Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah maafkan kesalahan kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Yang punya masalah biar cepat masalahnya. Yang punya problem biar beres problemnya. Rumah tangganya Allah jadikan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan keturunan yang saleh dan salehah. Yang belum dapat jodoh biar dapat jodoh saleh dan salehah. Yang jomblo biar Allah pertemukan dengan jodohnya. Amin Allahumma. Yang jodoh kencang, minta dosa ampunin, amin. Minta kabul hajat, amin. Dijauhkan dari penyakit, amin. Kira masalah bab jodoh, aminnya kencang, kelihatan bujang lapuk bukan. Tapi ingat, jangan lama-lama yang menjomblo, jangan lama-lama. Ada wanti-wanti dari Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, aradhilu amwatukum uzabukum. Yang paling buruk ngenes matinya orang di antara kalian, orang yang mati dalam keadaan jomblo. Woi, jomblo. Nabi ngomong yang paling buruk, paling ngenes matinya jomblo. Bahkan seorang penyair, seorang ulama mengatakan dalam syairnya, syirarukum uzabukum ja'afil khabar, aradhilu amwatukum uzabul bashar.
orang yang paling buruk di antara kalian yang telah matinya tidak baik ngenes. Sebagaimana dalam kabar hadis Nabi Muhammad, aradilu amwatukum uzabul bashar, adalah orang yang mati dalam keadaan jomblo. Mudah-mudahan yang jomblo biar cepat-cepat menikah, dapat jodohnya. Yang pacaran biar cepat putus. Yang pacaran biar cepat putus. Yang pacaran biar cepat putus. Allah mampukan dan Allah segerakan untuk melanjutkan jenjang pernikahan. Amin Allahumma amin. Saya yang nyeletuk di belakang Habib, saya mah nggak pernah pacaran, cuman ta'arufan. Saya kasih tahu, paling gak enak itu yang namanya pacaran. Nikah kagak, pacaran pos dulu. Orang sini ngerti bahasa Sunda ngerti ya? Kayak orang bener. Yang perempuan dan laki-laki riset, penelitian, setelah diteliti, dilihat dan lain sebagainya, ternyata yang paling sakit bukan jatuh dari lantai 2 ngelinding ke bawah. Hati-hati itu di atas masjid, gue takut jatuh. Ternyata menurut riset yang paling sakit itu hadir atau dapat undangan dari mantan pacar. Nikahnya berbulan 10 tahun, 7 tahun, 5 tahun pacaran, nikahnya sama orang lain. Saya sampaikan kepada perempuan dan saya sampaikan kepada kaum laki-laki ini, yang laki-laki undang-undang lapuk semua nih pada wajahnya, wajah-wajah yang muda-muda kalau ngaji sambil nge-BM. Saya kasih tahu sama lu pada, wanita zaman sekarang itu udah gak butuh lagi rangkaian kata-kata mutiara bomba lu pada. Udah gak butuh lagi karangan bunga, karangan kata-kata apa itu mendokasi berkulinya. Udah 13.000 doang. Laki-laki zaman sekarang yang dinanti oleh kaum wanita adalah laki-laki bukan yang memberikan coklat, tapi yang berani membawa seperangkat alat sholat. Perempuan, kalau ada laki-laki mengatakan I love you, mengatakan aku cinta kamu, wajahmu bagaikan rembulan, hujan rintik-rintik menghiasi kehidupan dan selambungannya hatiku dan sebagainya, sampaikan kepada mereka, kalau kamu serius, kamu benar-benar, kamu jatuh cinta, datang ke rumah orang tuaku, kau pinangku dengan segala-gala kebaikanmu. Itu laki-laki yang benar, bukan cuma datang doang dengan gombalan. Saya sampaikan, perempuan sekarang gak butuh lagi yang namanya bunga mawar. Perempuan sekarang yang itu laki-laki yang berani datang membawa mahar. Mudah-mudahan yang jomblo biar cepat dapat jodoh. Amin. Yang belum mampu Allah mampukan. Amin. Allah segerakan. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tercurahkan, terhaturkan kepada junjungan alam kekasih kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di bulan yang mulia, kita semua yang hadir di bulan yang agung, bulan yang istimewa, Syahrul Sya'ban Mugarram, bulan Sya'ban yang agung, mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan dari baginda Nabi Muhammad. Hal ini saya nggak mau panjang lebar, barusan guru-guru kita sudah menyampaikan satu-satu nasihat yang sangat panjang. Yang mau saya sampaikan di malam buat kalian para pecinta Nabi Muhammad yang datang jauh-jauh ke majlis, ada yang jalan kaki, ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil, ada yang nge-BM dan lain sebagainya. Yang ingin saya sampaikan pada anda para pecinta Nabi, ini bulan kekasih Nabi Muhammad. Jangan ngobrol, udah ngaji tadi hujan-hujanan, lu doang yang di bawah.
Jangan sambil ngobrol sebentar. Al-kalamul fil masjid yaqulul hasanat kama yaqul nar hasyab. Ngobrol di dalam masjid, ini masjid bukan? Ngobrol dalam masjid memakan kebaikan. Dari tadi pagi ngaji sampai di malam ngaji, ada orang capek-capek nungguin berjam-jam. Ngobrol di dalam masjid. Kata Nabi Muhammad itu memakan kebaikan sebagaimana api makan kayu bakar. Jadi sedikit-sedikit amalnya hilang nanti akhirnya. Hadirin rahimakumullah. Ini bulan-bulan yang agung. Nabi Muhammad menisbatkan bulan ini dengan dirinya wa sya'bana syahri. Bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad. Kenapa dinisbatkan dengan bulan Nabi Muhammad? Dan sungguh para pecinta Nabi Muhammad yang sedang euforia, bercinta berbangga-banggaan dengan dirinya, mengaku para pecinta Nabi Muhammad, ketahui di bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kabar gembira. Allah juga turunkan yang namanya perintah serta kedudukan yang agung untuk baginda Nabi Muhammad. Apa yang Allah katakan? Allah katakan dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat orang semua apa? Sering kita baca, sering kita dengar, tapi tahu nggak hakikat makna ayat tersebut? Kadang kita hanya sekedarnya saja yang kita tahu Allah, malaikatnya semuanya bersalat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang yang beriman, yo salat kepada Nabi Muhammad. Hadirin, kalau kita telah ini ayat, kita lihat ini ayat begitu luar biasa yang mengangkat derajat baginda Nabi Muhammad. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala meyakinkan di dalam ayat tersebut, dan Allah memulai ayat tersebut dengan harfu inna. Harfu inna ini adalah faidah nahwiyah, artinya harfun nasbin wa taukid, huruf nasab dan juga huruf taukid untuk meyakinkan, menseriuskan, meyakinkan kalimat setelahnya. Kalau Allah ngomong Allahu wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya tanpa huruf inna, maka sudah cukup kita wajib beriman. Kenapa? Karena itu kalimat keluar dari lisan, itu kalimat keluar daripada kalamullah, ucapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatakannya, Allah yang menyebutkannya. Kita wajib beriman tanpa keraguan. Tapi dalam ayat tersebut Allah meyakinkan dengan kalimat inna harfun taukid, sesungguhnya Allah memulai dirinya, bukan memulai dengan malaikatnya dulu, tapi Allah memulai dirinya sebagai penyaksian, sebagai pembuktian, sebagai contoh di dalamnya. Dan ini menunjukkan begitu agungnya diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah katakan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Kita lihat kalimat tersebut, yusalluna ini fi'il mubarak. Fi'il mubarak ini yadullu ala halin wastiqbalin, suatu kalimat yang menunjukkan makna yang sekarang dan yang akan datang. Artinya apa? Allah, para malaikatnya, dari kapan Allah yang tahu, sampai kapan Allah yang paham. Apa ini? Senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Maliki beliau pernah ditanya, coba yang di belakang jangan ngobrol, saya tidak terbiasa ceramah sambil ada mengobrol. Yang masih ngobrol silakan pulang. Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Maliki pernah ditanya, ya Abu ya Habib ya Sayyid, malaikat Jibril ini punya tugas menyampaikan wahyu.
Sama kita ketahui Nabi yang pertama Nabi Adam, dan Rasul yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW, Khatamun Nabiyyin wal Mursalin, penutup para Nabi dan Rasul. Lantas malaikat Jibril sekarang ngapain? Apakah malaikat Jibril nganggur diam atau melakukan kegiatan apa? Apa jawaban Rasul Muhammad bin Al-Maliki? Semua malaikat yang kau maksud, termasuk Israfil yang tugasnya meniup trompet kelak nanti, mereka semuanya sedang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Apa dalilnya? Ayat yang barusan kita baca, innallaha wa malaikatahu ya ayyuhal. Artinya apa? Dari kapan tahu Allah yang paham, sampai kapan tidak ada yang tahu kecuali Allah yang tahu. Allah dan para malaikatnya senantiasa selalu bersolat kepada Nabi Muhammad. Habib, apakah sholawatnya Allah sama sholawatnya kita ini semua sama atau tidak? Beda. Habib, apa sholawatnya malaikat sama sholawatnya kita sama atau tidak? Beda. Para ulama mengatakan sholawatnya Allah adalah rahmat untuk Nabi Muhammad. Salawatnya para malaikat adalah ampunan, permintaan ampunan. Habib, Nabi Muhammad ini sudah dijamin oleh Allah, sudah dijamin. Masa iya Nabi Muhammad perlu ampunan lagi? Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad ini Nabi yang sampai kapanpun gak akan ada yang mungkin menyamainya, apalagi mengalahkannya, mengunggulinya dari kemuliaan. Artinya apa? Ziyadatun syaraf, Allah tambah terus kemuliaan untuk baginda Nabi Muhammad. Lantas salawat yang kita lakukan apa Habib? Untuk apa? Doa, permintaan kepada Allah. Saya mau tanya sama jamaah yang hadir, kalau ada satu gelas sudah penuh ditambah lagi air, itu air udahnya ke atas, ke samping, apa ke bawah? Ke atas apa ke bawah? Artinya apa? Nabi Muhammad sudah mulia, tambah lagi kita baca salat yang banyak dosa, tambah lagi kita salat yang punya hajat, tambah lagi kita salat yang punya masalah. Itu kemuliaan yang sudah penuh, luber kembali kepada kita para pembaca salat kepada Nabi Muhammad. Makanya sangat mulia. Dan Allah ajak dengan kalimat yang indah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, alladzi amana billahi wal yawmil akhir, orang-orang yang beriman kepada Allah, juga beriman kepada para malaikatnya, wa bi kutubi, dan juga pada kitab-kitabnya Allah, wa bil rusuli, dan juga para rasul-rasulnya Allah, wa bil yawmil akhir, juga beriman kepada yaumul qiyamah. Wa qada wa khairi wa qada syarri wa khairi lillahi ta'ala, kata Tuhan Allah yang baik maupun yang buruk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka beriman. Allah tegur dengan kalimat sallu alaihi wa sallimu taslima. Yuk bersolawatlah kalian. Artinya kalau ada orang yang membaca salawat, berarti mereka diragukan keimanannya kepada Allah, diragukan keimanannya kepada Nabi, diragukan keimanannya kepada seluruh yang Allah wajibkan akan kita mengimaninya. Mereka yang cinta salawat, kabar gembira daripada Allah, Allah ajak, Allah tegur dengan orang-orang yang beriman. Terus Habib, apakah salawat yang kita baca sama salawat yang sering majlis-majlis kita baca sama atau beda? Bedain. Di dalam majlis itu ada salawat, di dalam majlis itu ada syair, di dalam majlis itu juga ada yang namanya madah pujian, pujian untuk Allah, pujian untuk aulia, syair, nasihat, dan lain sebagainya. Contohnya juga ada salawat, salawat nadanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu nasihat bukan? Nasihat apa salawat? Salawat. Tapi kalau di akhirnya sekarang sudah tidak zaman, ini salawat atau nasihat? Nasihat. Bedakan. Ada lagi padang bulan dan lain sebagainya. Itu semua syair, buah-buahan syair atau nasihat-nasihat yang dikarang oleh para aulia Allah Ta'ala. Bukan sembarangan sebagian syair-syair tersebut. Kemudian juga ada pujian untuk Allah. Apa contohnya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
illallah. Itu semua adalah pujian untuk Allah. Bedakan mana syair, mana sholawat, mana yang namanya nasihat. Saya mau tanya, jawab yang jujur, jawab yang kompak. Allah tadi mengatakan dan tadi saya sudah jabarkan sekian rupa. Kira-kira pembacaan sholawat mulia atau tidak? Dianjurkan atau tidak? Dianjurkan atau tidak? Orang yang suka cinta sama sholawat orang beriman bukan? Orang beriman bukan? Baik atau buruk? Betul. Maka saya sampaikan sebagai penutup, yuk hadir majlis sholawat pakai adab, pakai akhlak. Anda datang ke majlis Nabi Muhammad yang dipuji nama Nabi Muhammad. Allah sandarkan mereka para pecinta-pecinta dengan kalimat orang-orang yang beriman. Jangan sampai hadir majlis Nabi Muhammad kita datang majlis tampak membawa adab dan akhlak. Artinya apa? Pakaiannya dijaga yang sopan. Saya mau tanya kalian, kalau ketemu sama seseorang wali pakaiannya mau sopan atau mau sembarangan? Ketemu datang silaturahmi sama orang soleh, kok pakai pakaian yang baik atau pakai pakaian yang buruk? Kalau datang sama orang soleh dianjurkan pakai pakaian yang sopan, pakai pakaian yang bagus, yang berakhlak. Kalau Anda hadir di majlis Nabi Muhammad, pakai pakaian yang rapi, pakai pakaian yang sopan. Kalau nggak bisa pakai kopiah, yang penting bajunya yang bagus, jangan asal-asalan. Jangan sampai lisannya baca sholawat di majlis juga sambil merokok dan lain sebagainya. Bedakan. Mudah mau merokok di luar majlis silahkan. Kalau sedang baca maulid, sedang baca sholawat, matikan dulu rokoknya. Beradab, berakhlak, dengarkan dan simak pembacaan tersebut dengan baik dan sopan. Maka saya sampaikan sekarang untuk para jamaah yang datang, yang mengaku cinta dengan Nabi Muhammad, yang datang naik mobil, ambil nge-BM, stop mobil dan lain sebagainya. Ayo yang sopan, ta'adabu bin nabiyikum, beradablah kalian karena kalian akan menghadap Nabi kalian, Nabi Muhammad. Saya mau tanya, siap beradab di majlis Nabi Muhammad? Siap berakhlak di majlis Nabi Muhammad? Siap beradab sambil membaca salawat dan lain sebagainya? Betul. Lalu ada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan di rumah ya. Dulu ini kesannya saya sebenarnya agak sedikit mirsani. Orang yang pertama kali memberikan nama Rojali itu saya. Sampai sekarang Rojali menyebar di seluruh alam semesta raya. Di mana ada majlis taklim ada Rojali. Mau itu di Jawa Tengah, Jawa Timur juga ada. Dulu itu disebut Rojali, dengerin nih anak muda, dengerin. Dulu itu kalau mereka mau hadir malam Ahad atau mendengarkan kajian-kajian terkait dengan Hadis Syababul Khair, itu orang jalan kaki dari ujung-ujung, santri semua itu jalan kaki, gak punya duit buat naik mobil, gak punya duit, gak punya motor, gak punya kendaraan. Akhirnya mereka nyetop mobil, nge-BM pakai sopan, datang ke majlis, duduk dengerin nasihat, baca maulid dengan akhlak yang baik. Datangnya benar-benar. Saya kasih nama itu semua dengan nama rombongan jamaah lillah. Rombongan jamaah lillah. Rombongan jamaah lillah. Orang yang datang benar-benar lillah karena Allah Ta'ala. Ngajinya benar-benar. Datang nge-BM buat ngaji, pulang nge-BM lagi, pulang lagi ke kobong-kobong mereka. 1, 2, sampai ada kurang lebih 1.500 orang datang ke Majlis Syababul Khair ingin bikin kartu tanda anggota di bawah naungan Majlis Syababul Khair. Tapi Rojali semuanya. Sampai bikin perkumpulan Rojali se-Nusantara. Bingung. Kok cepet banget ini Rojali perkembangannya. Mereka bikin di kampus IPB Bogor Barat perkumpulan tersebut. Mereka benar-benar mendeklarasikan diri mereka untuk ngaji sopan. Nge-BM juga gak perlu pakai terkusuk. Mau pakai kolbun jadi, mau pakai ankle jadi. Makin tahun makin ramai. Bisa bikin acara tapi nggak bisa, panggungnya mau beda. Kenapa? Saya mau pakai panggung biasa, panggungnya terus ditumpuk. Beneran aja.
Rok ditumbuk. Saya akan sok mangga silakan bikin acara. Baik Habib dan dideklarasikan Nabi bahwasanya Raja itu di bawah majlis Syakaboyan siap. Saya izinkan. Makin kemari ini santri-santri yang dulu ngajinya lillah, yang ngajinya benar-benar karena Allah, datang jauh-jauh nge-BM jalan kaki duduk di depan dengerin nasihat, nggak joget-joget ngajinya, benar-benar adab akhlak, pulangnya nggak boncengan, pulangnya nggak ngegandeng perempuan, pulangnya nggak bikin onar. Semakin kemari semakin ngaco, nge-BM truk gede, nge-BM truk pusuk, satu demi satu tergiras kepala dengan ban dan lain sebagainya. Maka saya bubarkan organisasi Rojali tersebut. Saya ganti yang tadinya rombongan jamaah lillah menjadi rombongan jamaah liar. Oh, kalau mau tahu, akan saya sampaikan kepada teman-teman, yo, pakai adab, pakai akhlak. Jangan nge-BM dengan semaunya. Kadang-kadang kalau nggak dikasih truknya dilempar pakai batu. Jangan Anda mencerminkan seorang santri. Saya mau tanya, jamaah yang datang sekarang Rojalinya banyak betul? Betul nggak lo? Saya mau tanya, siap nggak kembalikan nama baik Rojali? Siap nggak kembalikan nama baik Rojali? Siap akhlak? Bahwa besok kalau Anda ngaku Rojali yang pakai kopiah itu Rojali beneran, Rojali sejati. Tapi kalau datang majlis nggak pakai kopiah, bergajulan, ini Rojali rombongan jamaah liar. Paham? Ngerti? Kata orang di rumah, alhamdulillah di Bogor saya tutup nggak ada lagi yang mau. Jadi nggak ada nama-nama Rojali. Siapa anak Rojali mau datang majlis kalau nggak pakai akhlak saya suruh pulang. Saya suruh satgas majlis usir mereka. Kadang-kadang maaf ngaji bawa yang namanya golok. Lu ngaji mau, saya tanya golok buat kapan? Buat ngebang, buat bambuan. Kalau nggak buat bambu angin orang saya bawa sadar. Buat kapan? Buat bendera. Masya Allah. Kadang-kadang bendera 4 kali 6 panggung kalah sama bendera. Ya, jangan. Kalau nggak dapat antennya jemuran orang bukan? Jangan. Saya tanya sekali lagi, siap berakhlak? Siap berakhlak? Besok, kalau Anda mengaku Rojali sejati, datang pakai kopiah, datang duduk yang benar, yang anteng, gak usah pecah-pecilin, gak usah pecah-pecicilan, gak usah jalan kelilitan tuh mata, duduk yang benar, yang anteng, pulangnya sopan dan akhlak, kembalikan citra atau nama baik Rojali. Ya? Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan buat kita di akhirat. Terakhir, sama-sama kita doakan guru kita, orang tua kita, kebanggaan kita, panutan kita, idola kita, kekasih kita yang saat ini sedang berjuang, sedang dizalimin, sedang dikriminalisasi, dicari-cari kesalahannya, dicari-cari celahnya, apapun itu dimasuk-masukin walaupun nggak masuk, semaunya mereka, seenaknya mereka. Kita doakan, tidak lain tidak bukan Al-Walid Sayyidil Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Kita doakan. Saya mau tanya, ini turun hujan, turun rahmat, betul? Pintu langit dibuka, doa mustajab yang hadir, Masya Allah banyak. Ya, kata Nabi 40 orang berkumpul, satu di antaranya ada doa yang mustajab. Kita doakan mudah-mudahan dengan berkah di malam, dengan berkah di majlis, dengan berkah daripada majlis yang mulia, dengan berkah para aulia, para salihin, dengan rahmat yang Allah bagikan di malam, mudah-mudahan siapapun yang menzalimi, siapapun yang mengkriminalisasi para ulama, khususnya Al-Imam Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, Allah beri mereka hidayah di dunia sebelum akhirat. Hidayah itu tidak mengenai mereka, jika hidayah tidak sampai mereka dan semakin jati dalam mendoliminya, semakin sewenang-wenang dalam keinginannya, Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Amin. Mereka sebinasa-binasanya, porak-porandakan mereka seporak-porandanya. Dan mudah-mudahan ya Allah menangkan perjuangan beliau. Amin. Menunggu waktu yang lama,
Allah hadirkan kembali beliau di tengah-tengah kita, berkumpul bersama kita, duduk di majlis dengan para pecinta dan para pecinta Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan ya Rabb, dengan berkah di maulid, dengan berkah di majlis haul, dengan berkah di majlis salawat, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah angkat wabah corona dari negeri kita. Allah angkat wabah corona dari negeri kita. Allah kembalikan negeri kita menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah semuanya Allah berhidayah. Para pemimpin pengemban amanah negara ini Allah berikan hidayah dan taufik. Para ulamanya Allah berikan hidayah dan taufik. Para pengusahanya Allah berikan hidayah dan taufik. Para pengusahanya Allah berikan hidayah dan taufik. Para pemimpinnya Allah berikan hidayah dan taufik. Dan mudah-mudahan seluruh rakyat Indonesia Allah berikan hidayah dan taufik. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan keharmonisan kembali kumpul, keharmonisan kembali muncul dari negeri Indonesia. Duduk lagi bersama ulama dan umaranya dalam keadaan beriman, bertakwa kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah yang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Dan mudah-mudahan ya Allah berikan kita nikmati husnul khatimah. Dan mudah-mudahan semua yang hadir ini malam, mau yang hujan-hujanan, mau yang di masjid, mau yang di atas, seluruhnya Allah beri kenikmatan malam ini ya Rabb. Allah beri nikmat malam ini ya Allah. Ini kita mau Nabi Muhammad, memandang Nabi Muhammad, melihat senyum Nabi Muhammad. Dan Allah berikan kemuliaan tangan kita yang banyak dosa mencium tangan Nabi Muhammad. Dan kita niatkan juga pahala ini malam Allah hadiahkan untuk almarhum Al-Maghfurlah Al-Habib Abu Bakar As-Segaf. Mudah-mudahan ayah anda Al-Habib Rahmat Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, rahmat daripada taman surga. Dan pahala ini malam kita hadiahkan juga untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Semoga yang masih Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah bahagiakan sisa umurnya. Yang sudah meninggal dunia Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Allah angkat sisa kuburnya, Allah perangi kuburannya, Allah lapangkan kuburannya dengan nur Nabi Muhammad al-hadiyah wa bi kulli niyatin salihah wa kama asrafna wa ajdaduna wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sirri min asraril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wabil ikhtitam, untuk penutup ini malam, hari ini maksudnya masuk malam ini dan besok pagi bertepatan dengan haul Imam Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad Tegal. Kita bacakan suratul Fatihah, semoga dengan Fatihah yang kita baca kita dikumpulkan bersama beliau pada yaumil akhir. Dan kita semua mendapatkan keberkahan beliau betul. Serta Allah menjadikan kesempurnaan kepada kita semua. Al-Hadiyah wa la haula nabi biniyati wa ila ruh al-habib Muhammad bin Baru hadat wala hadat bismillah suratul Fatihah. Silakan yang mau hadir untuk melihat Adi Syababul Khair itu minggu depan, tapi dengan catatan datang jam 8 lewat, gerbang pesantren sudah ditutup. Jadi kalau datangnya jam 8 lewat tidak menutupi atau duduk di majlis, jam 8 sudah kami tutup gerbangnya. Dan saya sampaikan pada jamaah, milad sekarang kita bikin sangat sederhana. Tidak kita bikin di acara di luar atau di tempat-tempat keramaian, tapi kita bikin karena keadaan yang masih COVID. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi nikmat bakti Majlis Syababul Khair untuk umat, bangsa dan negara yang ke-11 tahun. Bahkan mudah-mudahan Majlis Syababul Khair Allah tambah keberkahannya, berkubur makmurkan majlisnya, dan Allah tambah manfaatnya untuk umat baginda Nabi Muhammad. Ini dapat saya sampaikan, doakan saya para habaib Rahman, Fikri, Al-Qurti, semua yang Allah berikan panjang umur serta lafiat. Ini dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.